Nadia mengamati bangunan yang berdinding kayu dan berlantai semen tanpa keramik di hadapannya. Bangunan tersebut cukup besar namun terkesan kotor. SMP Pelita Harapan nama sekolah itu akan menjadi tempat Nadia menimba ilmu mulai sekarang. Gadis kecil yang berusia 13 tahun itu menghela napas kemudian merapihkan jilbabnya dan mulai memasuki halaman sekolah yang tak begitu luas. Dengan tiang bendera yang sudah berkarat tepat berada di tengah halaman. Benderanya sudah terlihat lusuh melambai-lambai dimainkan angin yang berhembus pagi ini. Para siswa-siswi terlihat asyik dengan kegiatan mereka tanpa memperhatikan Nadia, siswi kelas 7 yang akan menjadi anggota baru di SMP Pelita Harapan. Pak Ahmad. Ayah Nadia dulunya adalah staf karyawan kantor pajak di kota Palembang. Dia dipecat karena telah membuka rahasia atasannya atas tindakan penggelapan uang kantor. Kedudukan yang lemah dapat dikalahkan sekalipun itu suatu kebenaran. Nadia begitu kesal mengetahui hal tersebut. Apalagi dia harus pindah sekolah dari SMP Negeri 1 Palembang ke SMP Pelita Harapan, yang merupakan satu-satunya SMP di desa yang sekarang menjadi tempat hidup mereka. Karena Pak Ahmad telah diterima bekerja di perusahaan industri di desa tersebut. Berapa jumlah uang kas sekarang, Nat? Tanya Bu Marlina setibanya Nadia di harapannya. 280.000. Ada 2 anak yang belum bayar bulan ini, Bu. Jawab Nadia sambil memandangi gurunya yang terlihat sibuk menghitung lembaran uang ratusan ribu. Bu Marlina adalah wali kelas Nadia sekaligus kepala sekolah SMP Pelita Harapan. Dari awal pertemuan, Nadia merasakan ada keanehan dari guru ini. Entah apa itu Nadia yang belum tahu. Sudah 3 bulan Nadia di sini dan semakin merasakan ada sesuatu yang aneh pada Bu Marlina. Nadia ditunjuk teman-temannya menjadi bendahara kelas. Lebih sering bertemu dengan Bu Marlina dan membahas tentang keuangan kelas. Karena ibu guru berkacamata ini selalu meminta uang hasil sumbangan para siswa dan uang kas kelas agar dikumpulkan pada Bu Marlina saja. Ketika sedang membutuhkan untuk membeli kebutuhan kelas, Bu Marlina akan menyuruh anak-anak untuk sumbangan lagi. Ibu saja yang memegang uang itu ya, ujar Bu Marlina sambil membenarkan letak kacamatanya. Dan dia memberanikan diri dan berkata, biar di Nadia saja Bu kali ini. Jika ada keperluan mendadak, kami bisa menggunakannya dengan segera tanpa harus menemui ibu dulu untuk meminta uangnya. Nadia bendahara kelas punya tanggung jawab atas itu. Belum selesai Nadia berbicara, Bu Marlina menyela dengan kesal. Mau melawan perintah ibu? Kamu kira kamu benar? Cepat kembalikan uang itu dan segera keluar dari ruangan ini. Nadia keluar dengan pikiran bercamuk dan keheranan. Langkahnya gontai menuju kelas, duduk perlahan, lalu membaca istighfar untuk menenangkan hatinya. Imah, teman sebangku Nadia yang menghampiri dan duduk di sampingnya. Ada apa, Nat? Wajahmu kusut begitu? Tanya Imah seraya merapikan jilbab Nadia yang tak sengaja tertarik ke belakang. Tidak apa-apa, Imah. Aku cuma bingung, ujar Nadia sambil melontarkan senyuman pada Imah yang memasang wajah serius. Nadia pun bercerita pada Imah tentang keanehan yang dirasakan dari perbuatan Bu Marlina. Seketika wajah Imah memucat dan tertunduk. Aku ke toilet sebentar ya Nadia, kata Imah tiba-tiba dan dengan cepat keluar meninggalkan Nadia yang belum sempat mengangguk. Kelakuan Imah barusan semakin menambah keheranan Nadia. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku harus cari tahu, ujar Nadia pelan. Waktu istirahat tiba. Nadia melangkahkan kakinya untuk menuju perpustakaan. Langkahnya terhenti ketika melihat 2 orang laki-laki dewasa berpakaian dinas keluar dari ruangan kepala sekolah. Setelah 2 orang tersebut sudah berlalu meninggalkan sekolah, Nadia memutuskan untuk mendekati ruangan Bu Marlina dan mengintip dari lubang kecil di pintu. Dia melakukan ini karena merasakan ada sesuatu yang segera ingin mengetahuinya. Terdengar sayup-sayup suara Bu Marlina sedang berbicara lewat telepon dengan seseorang. Uang bantuan ini untuk perbaikan sekolah dari Pak Kades sudah diantarkan barusan saja. Pak, uangnya sudah Ibu jadikan satu dengan uang kas murid-murid seperti biasa. Semuanya lancar-lancar saja tanpa ada hambatan. Siang ini kita menemui pemilik tanah itu untuk menegosiasi harga. Kalau kita sudah menunjukkan uangnya, tentu pemilik tanah itu mau melepaskan tanahnya untuk kita, ujar Bu Marlina dengan nada suara rendah.
Betapa terkejutnya Nadia mendengar pembicaraan Bu Marlina dengan seorang telepon, yang ternyata suami Bu Marlina. Hal yang sungguh tak pantas dilakukan seorang guru, terlebih seorang kepala sekolah. Bu Marlina telah merampas hak para siswa atas perbuatan yang dilakukannya. Belum hilang kekagetan Nadia, Bu Marlina meneriakkan namanya. Nadia ketahuan. Dasar anak kurang ajar. Memangnya di Palembang diajarkan untuk mengintip dan menguping pembicaraan orang lain ya? Bentak Bu Marlina marah. Ternyata selama ini ibu menggelapkan uang sumbangan dan bantuan untuk siswa di sekolah ini. Uang yang diberikan oleh utusan kepala desa barusan akan diambil untuk keperluan pribadi ibu kan? Ibu benar-benar tega dengan murid sendiri. Bagaimana sekolah ini bisa maju dan bangunannya diperbaiki kalau uang bantuan tidak dipergunakan selayaknya? Dan dia berkata panjang meluapkan isi hatinya. Plak! Pipi kanan Nadia ditampar cukup keras oleh guru yang tak layak menjadi pahlawan tanpa tanda jasa itu. Nadia menangis dan berlari meninggalkan gurunya. Dia sangat marah dan kecewa, bukan karena telah disakiti, tapi dirinya marah akan perbuatan yang telah dilakukan Bu Marlina. Keesokan harinya di sekolah, Nadia memberanikan diri menemui Bu Marlina. Dia menginginkan Bu Marlina berhenti melakukan korupsi uang sekolah, termasuk uang sumbangan dan uang kas dari para murid. Nadia tidak akan memberitahu yang lain, Bu, asalkan ibu berjanji untuk berhenti. Tawar Nadia pelan-pelan namun tegas. Hebat. Anak kecil sok menasihati. Saya gurumu. Kamu pikir semua orang di SMP ini tidak tahu? Sangat salah. Mereka semua sudah tahu, tapi mereka tidak lancang seperti kamu. Bersikaplah seperti mereka, maka kamu akan aman dan tetap bisa bersekolah di sini. Sekarang kamu tinggalkan ruangan ini jika tidak ada lagi yang ingin kamu bicarakan. Gertak Bu Marlina sinis. Nadia tidak bisa diam saja melihat ketidakadilan ini. Ujar Nadia serius sembari mengepalkan telapak tangannya. Kami belum bisa terima jika Nadia harus dikeluarkan dari sekolah ini, Bu. Dia melawan ibu pasti ada alasannya. Kami sebagai orang tuanya sangat mengenal sifat Nadia. Bela Bu Asia, Ibu Nadia. Mata wanita berkerudung hijau muda itu menatap lekat pada Bu Marlina yang sangat terlihat sedikit gugup. Keputusan saya tidak bisa diganggu-gugat. Silahkan bawa pergi anak bapak dan ibu sekarang dan segera tinggalkan tempat ini. Perintah Bu Marlina dengan emosi. Pak Ahmad memegang tangan Bu Asia untuk menenangkan istri yang terlihat mulai terpancing marah atas perkataan sang kepala sekolah. Pintu tiba-tiba terbuka dan terlihat Nadia sudah berdiri di sana. Di samping Nadia ternyata ada Pak Kepala Desa. Bu Marlina semakin duduk mengusap peluhnya. Saya berkata, ada yang bisa saya bantu Pak Kades? Pak Kades menatap Bu Marlina dengan tatapan tajam. Pak, silahkan bawa guru itu ke kantor polisi sekarang, seru Pak Kades kepada dua orang polisi yang berada di belakangnya. Bu Marlina sangat terkejut dan meronta-ronta saat kedua tangannya diseret polisi keluar. Kenapa saya ditangkap? Saya tidak bersalah, seru Bu Marlina berusaha menutupi kesalahannya. Dasar anak kurang ajar, berani-beraninya kamu Nadia melakukan ini, maki Bu Marlina terhadap Nadia sambil berusaha memukulnya. Nadia menghindar mendekati orang tuanya yang belum mengerti akan kejadian sesungguhnya. Ada apa anakku? Tanya Bu Asia pada Nadia yang berwajah tegang. Nadia menumpahkan air matanya dalam pelukan ibu dan ayahnya. Nadia telah menceritakan kasus korupsi uang sumbangan dan bantuan di sekolah ini kepada saya, yang ternyata pelakunya adalah kepala sekolah sendiri. Saya sangat berterima kasih pada anak bapak dan ibu atas keberanian dan sikap tegasnya, maka SMP ini berhasil selamat dari tindakan korupsi yang sudah lama dilakukan Bu Marlina. Jelas Pak Kades kepada orang tua Nadia dengan bangga sambil tersenyum menatap Nadia. Semua guru dan murid Pelita Harapan yang sudah terkumpul menyaksikan penangkapan Bu Marlina tersenyum senang dan memberikan tepuk tangan meriah untuk Nadia. Imah mendekati Nadia dan memeluk temannya itu sambil berbisik, aku sangat bangga padamu, Nat. Nadia menghapus sisa air mata di pipinya dan mulai tersenyum. Cerita pun selesai.